Setelah aksinya sempat viral memakan kulit babi dengan mengucapkan basmalah, selebgram dan tiktokers Lina Mukherjee akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif lebih dari 12 jam oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Lina Mukherjee tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Sehat, Mak. Selebgram sekaligus tiktokers Lina Mukherjee telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 12 jam lebih oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel. Namun tersangka malah tidak ditahan oleh petugas lantaran tersangka mengalami sakit mah akut. Direktur Reskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Agung Marlianto menjelaskan, Lina sempat dibawa ke rumah sakit semalam saat penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dirinya meminta kepada tersangka untuk melakukan wajib lapor ke Polda Sumsel dan kooperatif untuk datang pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan guna melengkapi berkas penyidikan. Sudah tersangka ini tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif, ya, berturut-turut mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian ditingkatkan melalui gelar perkara, kemudian ditentukan dalam gelar perkara tersebut yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Untuk penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit mah akut. Tadi malam sudah dirawat di UGD, tadi pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan. Namun demikian, apabila ada panggilan dari penyidik, kami harapkan saudari LM kedepannya wajib untuk hadir atau mengikuti panggilan proses penyidikan dari. Diketahui Lina Mukherjee telah terbukti bersalah lantaran membuat konten saat memakan kulit babi sambil mengucapkan kata basmalah. Kemudian konten tersebut viral di media sosial lalu menuai kecaman para netizen hingga Ustadz di Palembang melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sumsel. Atas perbuatannya, tersangka Lina dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 tahun 2015 tentang Undang-Undang ITE, terancam 6 tahun penjara, dan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama yang mana terancam hukuman 5 tahun penjara. Mulyadi, PAL TV.